Bab 51 Sylvan, Hitungan Perbatasan. Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang, penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Kastil Peri, di perbatasan. Itu adalah kediaman bangsawan perbatasan. Dia adalah penguasa di sana, dan kastil itu dibangun di belakang tembok penghalang. Tembok penghalang adalah tembok paling timur kerajaan Naga Suci. Membentang ratusan kilometer dan merupakan garis pertahanan pertama melawan Kekaisaran Duri Timur. Seluruh tembok terbuat dari batu tingkat perunggu. Goresan dari pedang dan pedang menghiasi dinding, itu dipenuhi dengan aura sejarah yang berbintik-bintik. Ada menara penjaga setiap 500 meter dan menara panah setiap 1000 meter. Tim prajurit dengan baju besi emas yang diukir dengan desain Dewa Naga berpatroli di dinding. Bangsawan perbatasan bernama Sylvan. Dia menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat platinum yang langka di kerajaan Naga Suci di usia 30-an dan merupakan penyihir nomor 1 di istana. Nama Sylvan berarti peri dalam bahasa elf kuno, jadi dia juga dikenal sebagai Pangeran Peri. Pada saat itu, di Kastil Peri, ada banyak hamparan bunga di halaman, dikelilingi pepohonan. Ada air mancur besar di tengahnya. Di sebuah paviliun dekat air mancur, seorang pria parubaya berambut platina, mengenakan pakaian bersulam emas yang indah, duduk tegak di kursi batu bundar. Dia sedang mengutak-atik set teh. Waktu tidak meninggalkan jejak apapun di wajah pria parubaya itu. Dia seorang pria, tetapi dia memiliki wajah yang tidak kalah dengan wanita. Pupil matanya yang ungu dan telinganya yang tajam menunjukkan identitasnya sebagai peri. Dua utusan, seorang pria dan seorang wanita, berada di seberang pria parubaya itu. Mereka mengucapkan selamat tinggal. Count Sylvan, kami telah merepotkanmu selama hampir 2 bulan. Sudah waktunya bagi kami untuk melaporkan kembali ke kota kekaisaran. Kau sudah pergi. Tangan Sylvan terus mengutak-atik. Pada tahun-tahun sebelumnya, Yang Mulia hanya mengirim orang ke sini saat mendekati musim dingin, tetapi kau datang begitu awal tahun ini. Apakah ada sesuatu yang terjadi di kerajaan yang membuat Yang Mulia begitu tidak sabar? Tidak ada yang terjadi di kerajaan, Lord Sylvan, Anda terlalu memikirkannya. Sebagai seorang prajurit kuat yang menjaga perbatasan, Anda tidak pernah membuat kesalahan selama bertahun-tahun. Banyak orang memuji Anda untuk itu. Yang Mulia mengirim kami ke sini lebih awal untuk memberitahu kami tentang pemerintahan Anda. Jangan khawatir, kami akan melaporkan situasi di sini dengan jujur. Yang Mulia akan sangat senang ketika mendengar bahwa Anda memerintah perbatasan dengan sangat baik. Para bangsawan lainnya juga akan menggunakan Anda sebagai contoh. Utusan wanita itu memiliki senyum senang dan anggun di wajahnya saat dia memuji hitungan perbatasan. Benarkah? Sylvan meliriknya. Pupil matanya yang seperti batu kecubung seperti cermin yang bisa melihat menembus hati orang lain. Saya mendengar bahwa Yang Mulia tidak enak badan akhir-akhir ini. Tubuh utusan perempuan itu bergetar, dan matanya berkedip. Yang Mulia baru-baru ini sakit, mungkin dia terlalu banyak bekerja. Yang Mulia bahkan belum berusia 70 tahun, dia akan hidup lama. Lord Sylvan, Anda tidak perlu khawatir tentang dia. 70 tahun. Yah, tidak mudah bagi manusia untuk hidup sampai usia ini. Tidak seperti saya, yang memiliki garis keturunan elf, penampilan saya tidak berubah sejak 10 tahun yang lalu. Hidup itu indah karena singkat, dan terkadang saya iri pada Yang Mulia. Sylvan mendesah, tetapi pada saat yang sama, dia juga tampak mengejek dirinya sendiri. Kedua utusan itu mengerti apa yang dimaksud Sylvan. Elf itu lahir di hutan elf selatan. Manusia menghuni kerajaan Naga Suci, elf tidak hanya langka, tetapi mereka juga tidak diterima. Itu juga salah satu alasan mengapa Sylvan, seorang penyihir tingkat platinum yang bermartabat, dikirim untuk menjaga perbatasan. Sylvan dan Yang Mulia selalu memiliki hubungan yang buruk, itu bukan rahasia. Saat itu, mereka telah mengirim utusan untuk menyelidiki situasi terlebih dahulu. Mungkin Yang Mulia tahu bahwa kesehatannya tidak stabil dan takut Sylvan akan melakukan sesuatu yang aneh. Kedua utusan itu mengerti alasannya, tetapi mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Saya mendengar bahwa pasukan baru yang disebut Kastil Bulan Hitam telah bangkit di perbatasan baru-baru ini. Kemudian, Sylvan berbicara lagi. Ya, itu benar. Kastil itu benar-benar megah. Namun, sayangnya, saya hanya melirik dari luar tembok.
Jika bukan karena binatang ajaib yang kuat yang menjaga kastil, saya pasti bisa memasukinya. Utusan laki-laki itu menggelengkan kepalanya saat dia berbicara dengan ekspresi menyesal di wajahnya. Agar kastil seperti itu muncul di perbatasan, itu berarti perbatasan dikelola dengan sangat baik sehingga orang-orang di sana dapat makmur. Apakah Anda sangat tertarik dengan kastil bulan hitam, Count Sylvan? Saya pikir Anda yang membangun kastil itu. Utusan perempuan itu menarik lengan baju rekannya. Count perbatasan pasti tahu bahwa pasukan sebesar itu telah muncul di perbatasan. Dia telah melihat kastil bulan hitam dengan matanya sendiri, itu bukanlah sesuatu yang dapat dibangun oleh orang biasa. Orang-orang mengatakan bahwa keluarga yang membangun kastil bulan hitam adalah bangsawan miskin. Jadi, bagaimana mungkin seorang bangsawan yang terpuruk tiba-tiba mendapat rejeki nomplok seperti itu? Itu hanya masuk akal jika Sylvan yang memerintahkannya. Dia telah menyelidiki masalah itu selama 2 bulan setelah dia berada di kastil peri, tetapi sayangnya, dia tidak mendapatkan hasil apapun. Namun, karena dia akan pergi, dia tidak punya pilihan selain bertanya tentang hal itu. Kastil itu tidak ada hubungannya denganku. Meskipun aku yang bertanggung jawab atas perbatasan, aku tidak tahu segalanya. Bukankah kamu harus kembali dan melaporkannya? Kamu bisa pergi sekarang. Sylvan menuangkan secangkir teh ke dalam cangkirnya, meletakkannya di depan hidungnya, dan mengendusnya. Kalau begitu kami akan pergi. Utusan wanita itu menundukkan kepalanya dengan hormat dan menyeret teman prianya, yang hendak mengatakan sesuatu. Kastil bulan hitam, menarik sekali. Saat dia melihat kedua orang itu pergi, Sylvan mencubit cangkir teh sedikit, dan retakan muncul di keramik berkualitas tinggi itu. Teh di cangkir, yang masih mengepul, tiba-tiba tertutup oleh embun beku dan berubah menjadi es. Nightingale, apa pendapatmu tentang ini? Dia dengan santai membuang cangkir teh beku itu. Begitu dia selesai berbicara, bayangan di belakangnya menggeliat. Seorang wanita mungil berpakaian hitam dan kerudung perlahan muncul, dia berlutut dengan satu kaki. Aku tidak berani menebak-nebak. Tidak masalah, aku telah membesarkanmu sejak kamu masih muda, kamu dapat berbicara dengan bebas. Sylvan menatap bawahannya dengan ekspresi ramah. Kastil peri mengendalikan puluhan ribu pasukan, mereka memilih yang terbaik di antara mereka untuk membentuk pengawal bayangan untuk menangani hal-hal yang tidak dapat ditangani oleh orang biasa. Mereka setidaknya adalah prajurit tingkat perak, dan Nightingale adalah pemimpin pengawal bayangan. Usianya baru 16 tahun, tetapi dia sudah berada di tingkat emas. Kalau begitu, aku akan mengatakannya. Kastil bulan hitam mungkin didirikan oleh raja untuk memata-mataimu, pangeran. Kami tahu tentang setiap pertanian di perbatasan. Tidak ada satupun dari mereka yang dapat membangun kastil dalam waktu sesingkat itu. Mungkin raja merasa tidak nyaman denganmu yang bertanggung jawab atas perbatasan begitu lama. Sylvan mengangguk dan memberi isyarat agar Nightingale melanjutkan. Selain itu, beberapa orang di kerajaan mengatakan bahwa raja sudah tua dan kesehatannya buruk, jadi dia berniat untuk mencari pengganti tahtanya. Raja memiliki 3 pangeran muda dan seorang putri muda. Perbatasan adalah yang terjauh dari kota kerajaan dan tidak pernah berada di bawah yurisdiksinya. Raja khawatir anak-anaknya tidak akan dapat mengelola perbatasan, jadi dia mengirim utusan untuk melakukan penyelidikan. Mungkin tampak seperti mereka melakukannya karena khawatir, tetapi sebenarnya itu untuk mengalahkan kita. Nightingale, kamu memang telah mengikutiku terlalu lama. Kemampuanmu untuk menganalisis berbagai hal semakin kuat. Karena kau tahu tentang ini, maka kau tidak perlu aku mengajarimu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kau bisa berangkat ke kastil bulan hitam. Tidak masalah apakah orang-orang di sana adalah orang kepercayaan raja atau bukan, kita akan menyeretnya. Karena raja akan segera menyerang perbatasan, aku hanya bisa dipaksa untuk membalas budi. Sylvan menyipitkan matanya, pupil matanya dipenuhi dengan kegelapan yang pekat. Bahkan raja adalah serigala yang tidak manusiawi. Ketika mereka membutuhkan bantuan, serigala akan mengenakan pakaian manusia. Ketika memakai mahkota, ia akan berbalik dan menggigit petani yang telah memberikan bantuan. Yang Mulia sudah sangat tua sekarang, dan ia harus mati. Hei, kenapa kau menyeretku? Ketika mereka meninggalkan kastil peri dan menuju ke barat, utusan laki-laki itu menatap rekan perempuannya, yang telah memegangnya. Set, utusan perempuan itu mengangkat jarinya ke arahnya saat dia melihat sekeliling mereka. Dia menyadari bahwa hutan yang terawat baik mengelilingi mereka.
Tidak ada penjaga di sana. Kemudian, dia merendahkan suaranya dan berkata, bodoh, tidakkah kau merasa bahwa suhunya telah turun? Count Sylvan adalah penyihir tingkat platinum elemen api, dan dia yang terbaik dalam mengendalikan suhu. Aku bisa merasakan aura pembunuh dari tubuhnya. Jika kita tidak segera pergi, kita mungkin tidak bisa pergi sama sekali. Inti dari sihir tipe api adalah suhu, apakah akan menambah atau mengurangi panas, itu akan berhasil dengan cara apapun. Oleh karena itu, sihir es juga merupakan jenis sihir api. Apa kau yakin, mengapa aku tidak merasakannya? Utusan laki-laki itu tampak bingung. Itu sebabnya kau harus berkultivasi dengan benar. Utusan perempuan itu menjentik dahi temannya. Jika kau sepertiku, seorang prajurit tingkat perunggu yang menguasai elemen api, kau pasti tidak akan mengatakan hal-hal seperti itu. Utusan laki-laki itu berteriak kesakitan sambil memegang dahinya dan bertanya, tapi, mengapa Count Sylvan tiba-tiba ingin membunuh kita? Apakah kita mengatakan sesuatu yang salah? Baiklah, apakah kau tahu tentang dendam antara Count Sylvan dan Yang Mulia? Tentu saja aku tahu tentang itu. Aku seorang utusan, tidak ada hal di kerajaan yang tidak ku ketahui. Dulu ketika Yang Mulia masih menjadi pangeran, dia dan Count Sylvan adalah teman yang sangat baik. Dia bahkan menikahkan adik perempuannya dengan Yang Mulia, mantan ratu. Sayangnya, ratu meninggal sebelum memiliki anak. Count Sylvan bertengkar dengan Yang Mulia tentang masalah ini dan dikirim ke perbatasan. Utusan laki-laki itu tampak bingung. Kemudian, dia berbicara dengan percaya diri. Sejak saat itu, Count Sylvan tidak akur dengan Yang Mulia. Selain pertemuan penting, Count Sylvan tidak pernah pergi ke kota kerajaan. Yang Mulia hanya akan mengirim orang ke sana saat mendekati musim dingin. Adik perempuan Sylvan, Avril, adalah seorang half-elf. Ketika raja menikahi Ratu Avril, hal itu telah menimbulkan kehebohan di kerajaan. Bagaimanapun, kerajaan naga suci tidak memiliki preseden untuk ratu non-manusia. Meskipun demikian, raja menolak keberatan publik. Ia menyeret semua bangsawan yang menentangnya dan memukuli mereka. Sayangnya, masa-masa bahagia mereka tidak berlangsung lama. Ratu Avril jatuh sakit dan meninggal dalam waktu kurang dari 2 tahun. Namun, raja tidak mengadakan pemakaman untuknya. Banyak orang mendiskusikannya, tetapi mereka tidak mencapai kesimpulan. Setelah waktu yang lama, masalah tersebut dianggap selesai. Bahkan sebagai seorang utusan, dia tidak tahu rahasia di balik itu, dan dia tidak ingin tahu. Aturan terpenting seorang utusan, ketahui apa yang harus diketahui, jangan bertanya tentang hal-hal yang tidak boleh diketahui. Rasa ingin tahu membunuh kucing itu. Semakin banyak yang dia tahu, semakin berbahaya baginya. Utusan wanita itu berkata, karena kamu tahu hubungan antara Yang Mulia dan bangsawan perbatasan, kamu harus tahu apa artinya memiliki kastil tambahan di perbatasan. Dulu hanya ada kastil peri. Dan sekarang, kastil bulan hitam telah bangkit, dan mereka merekrut orang. Itu telah mengancam otoritas bangsawan. Saya menduga bahwa pemilik kastil bulan hitam ini adalah orang kepercayaan Yang Mulia. Saya sudah bertanya-tanya tentang pemilik kastil bulan hitam. Itu milik seorang baron yang jatuh miskin bernama Edward. Bagaimana hubungannya dengan raja? Kamu idiot, saya sudah memberitahu Anda. Seorang baron yang jatuh miskin tidak dapat membangun kastil secepat itu. Pasti ada seseorang di belakangnya. Jadi mengapa kita tidak bertaruh? Mari kita bertaruh 1 koin emas untuk melihat apakah baron ini adalah orang yang mulia. Mari kita bertaruh untuk itu. Mereka berdua bertaruh dan menuju ke arah kastil Blackmoon bersama-sama. Saat dia menghadapi rekannya, yang tersenyum bangga, dia berkata, kau pasti akan kalah. Utusan laki-laki itu tampak tak berdaya saat dia berkata dengan lembut, bagaimana mungkin aku salah? Meskipun aku tidak tahu bagaimana seorang baron yang jatuh dan putus asa dapat naik ke tampuk kekuasaan begitu tiba-tiba, aku tahu itu tidak ada hubungannya dengan raja. Kenapa kau tidak percaya padaku? Di kastil Blackmoon, armada kereta yang panjang telah tiba di gerbang. Nona muda, kita telah tiba di kastil Blackmoon. Wesley menunggang kudanya ke kereta pertama dan melambaikan tangannya. Keempat pengawal yang menyertainya segera mengeluarkan dudukan kayu dari belakang dan meletakkannya di pintu kereta. Ini kastil Blackmoon. Kelihatannya bagus. Sebuah tangan dalam kain muslin tipis menarik tirai hingga terbuka. Monica, yang mengenakan topi berbentuk perahu, meletakkan tangannya di lengan Wesley. Kemudian,
Dia menuruni tangga dengan lembut dengan bantuannya dan berdiri di pintu masuk. Dia menatap bangunan itu. Meskipun dia tenang, mata bunga persik Monica menatap dinding kastil Blackmoon. Napasnya berat. Batu giok gelap. Seluruh dinding terbuat dari batu giok gelap. Keluarga Wilbur memperdagangkan biji, tanaman obat, dan binatang ajaib. Sebagai nona muda keluarga, Monica tahu banyak tentang biji. Dia tahu berapa banyak koin emas yang dibutuhkan untuk membangun dinding batu giok gelap yang membentang 10 kilometer. Monica tersenyum ketika dia berpikir tentang bagaimana dia akan menjadi nyonya kastil. Tampaknya itu adalah tempat yang layak untuknya. 4 penjaga mengikuti di belakang Monica, dan mereka juga menatap kastil. Mereka tampak seperti orang desa yang telah memasuki kota. Ini adalah kastil bulan hitam. Seperti yang diisukan, benar-benar megah. Rumah tuan bahkan tidak setengah ukuran tempat ini, kan? Dindingnya bahkan terbuat dari batu giok hitam. Kudengar ada ayam phoenix pelangi yang bahkan lebih berharga daripada ayam wangi pentakolor. Aku penasaran apakah itu benar. Jika kita bisa tinggal di kastil sebesar itu akan cukup untuk membanggakan orang lain. Wajah Wesley masam. Dia pernah ke sana beberapa bulan yang lalu. Saat itu, hanya ada tanah kosong, peternakan ayam, dan rumah kayu 3 lantai sederhana. Tidak seperti bagaimana tempat itu telah berubah. Dia bahkan menduga bahwa dia berhalusinasi tentang hal itu. Pada saat itu, Wesley harus menekan perasaannya ketika dia mendengar kata-kata di sekitarnya. Sebaliknya, dia berkata, "Baiklah, berhenti bicara. Bongkar barang-barang nona muda dari kereta." "Baik, Tuan Wesley." Keempat penjaga berjalan ke 2 kereta berikutnya dan mengambil barang-barang dari dalam. Ada meja rias dengan cermin perunggu, lemari penuh pakaian, dan tempat tidur besar yang dilapisi beludru. Ada juga 2 bantal kecil di tempat tidur. Ketika para penjaga membongkarnya, Monica mengarahkannya dari samping. "Hati-hati, meja riasku sangat mahal. Lipstik di dalamnya lebih mahal dari yang bisa kau beli. Dan tempat tidur ini, jangan sampai kotor. Beludru tidak bisa dicuci. Aku masih harus tidur di atasnya di malam hari." Sebagai seorang bangsawan dan sosialita, Monica sangat teliti tentang lingkungan tempat tinggalnya. Kastil itu memang tampak bagus dari luar, tetapi bagaimana dengan interiornya? Dia tidak ingin merasa tidak nyaman, jadi dia membawa barang-barangnya sendiri. "Kau memang nona muda, kau benar-benar punya banyak tuntutan." Wesley membawa tempat tidur besar itu sambil keringat membasahi dahinya. Dia mengeluh dengan suara pelan, "Mengapa orang-orang di kastil Blackmoon tidak ada di sini?" Ledakan. Begitu dia mengatakan itu, gerbang kastil Blackmoon terbuka dengan suara keras. Sekelompok satria agung berbaju zirah muncul di atas liger mereka. Mereka mengepung Monica dan yang lainnya. Pemimpinnya berambut panjang biru langit, dia adalah Lisset. Dia tampak serius saat bertanya, "Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian semua buta, tidakkah kalian lihat bahwa kami sedang memindahkan barang?" Wesley ingin mengatakan itu, tetapi dia menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. 10 ksatria di depannya memancarkan aura pembunuh tingkat perunggu. Bahkan para liger saja sudah cukup untuk menakuti mereka. Namun, Wesley ingat bahwa dia ada di sana atas nama tuannya, Wilbur Lisset, jadi dia tidak boleh mempermalukannya. Dia segera menahan rasa takutnya dan membusungkan dadanya. "Apakah kalian seorang penjaga di kastil bulan hitam? Pergi dan beritahu tuanmu bahwa tunangan tuan mudamu, Nona Monica, ada di sini. Suruh mereka mengirim seseorang untuk menyambutnya. Tuan Watson, ada beberapa orang di luar kastil. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Monica. Dia mengatakan bahwa dia tunanganmu. Apakah Anda ingin keluar dan melihatnya?" 10 menit kemudian, Lisset berdiri di aula di lantai pertama kastil Blackmoon dan berbicara kepada tuannya. Watson ada di depannya, dia mengenakan kemeja hitam kecil. Dia mengerutkan kening. Tunangannya, bagaimana dia bisa punya tunangan? Dia bahkan belum pernah mendengar nama Monica. Apakah ayahnya, Edward, menyembunyikannya darinya? Seharusnya tidak demikian. Watson mengucapkan kata-katanya dengan hati-hati. "Lisset, apakah Anda yakin itu tunangan saya?" "Mereka mengatakan tunangan tuan muda kastil Blackmoon. Karena Anda adalah tuan muda di sini, jadi, Lisset juga sedikit bingung." Wanita bernama Monica itu tampak berusia hampir 20 tahun, sementara Watson baru berusia sedikit di atas 10 tahun, wanita itu 10 tahun lebih tua dari pria itu.
Itu tampak seperti hubungan Mei-Desember, dan itu membuatnya merasa aneh. Ketika dia melihat ekspresi kosong Watson, dia merasa lebih aneh lagi. Namun, apakah Kastil Blackmoon memiliki tuan muda lain selain Watson? Mungkin orang-orang di luar itu pembohong, itu adalah tipu muslihat untuk mengingini properti Kastil Blackmoon dan menipu mereka untuk tempat tinggal dan makanan untuk dimakan. Lisette berkata, Tuan muda Watson, saya pikir orang-orang di luar mungkin penipu. Jika Anda tidak ingin bertemu dengan mereka, saya bisa mengusir mereka. Lupakan saja, mari kita temui mereka. Di luar Kastil Blackmoon, 9 penjaga yang tersisa tetap berada di liger mereka, dan mereka menatap orang-orang di depan mereka. Jika saya tidak salah, orang-orang ini dari Wilbur-Lisette Manor. Pertanian tempat saya bekerja sebelumnya memiliki urusan bisnis dengan mereka. Saya pernah melihat nona muda mereka sekali, dan dia terlihat seperti wanita di depan saya ini. Seorang penjaga berkata dengan suara rendah. Nama Monica sama dengan nama putri Wilbur-Lisette Manor. Aku juga pernah mendengarnya, kata penjaga lainnya. Wilbur-Lisette Manor adalah salah satu rumah bangsawan paling terkenal di perbatasan. Rumah itu sangat populer dalam radius puluhan kilometer. Mereka tidak pernah menyangka bahwa putri mereka sebenarnya adalah tunangan Tuan Muda Watson. Jika hari ini adalah hari lain, mereka pasti akan meninggalkan tunggangan mereka dan bersikap sopan saat melihat orang-orang Wilbur-Lisette Manor. Namun, mereka tidak lagi menghormati orang-orang dari rumah bangsawan itu, mereka bukan apa-apa. Apakah itu sebanding dengan Kastil Blackmoon, tempat orang bisa menemukan ayam phoenix pelangi dan binatang ajaib yang kuat yang menjaganya? Wilbur-Lisette Manor adalah salah satu rumah bangsawan terbesar di sekitarnya, namun mereka harus mengirim nona muda mereka untuk aliansi pernikahan. Nona Monica, sudah lama sekali, tetapi Vincent belum juga keluar. Apakah menurutmu itu karena dia tidak ingin bertemu denganmu? Wesley melirik penjaga di depannya sebelum berjalan ke arah Monica dan bertanya dengan hati-hati. Ketika dia pergi beberapa bulan sebelumnya, Vincent mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan masalah dengan Wilbur-Lisette Manor dan bahwa dia tidak akan pernah menikahi nona muda mereka. Jika Vincent memilih untuk tidak keluar, maka Wilbur-Lisette Manor akan kehilangan rasa hormat di depan semua orang, dan Wesley akan dihukum. Namun, Wesley berharap Vincent tidak akan keluar karena akan sangat canggung jika mereka bertemu lagi. Dasar bodoh, siapa aku? Bagaimana dia berani tidak keluar? Monica mengangkat tangan kanannya dengan arogan, yang berada di dalam sarung tangan kasa tipis, dan mengetuk kepala Wesley. Lain kali kamu mengucapkan kata-kata yang mengecewakan itu lagi, aku akan menyuruh ayah untuk mematahkan kakimu. Wesley mengecilkan lehernya, dia tidak berani menjawabnya. Pada saat itu, terjadi keributan di pintu masuk Kastil Blackmoon. Watson telah keluar dari kastil di belakang Lisette. Salam, Tuan Muda Watson. Para penjaga di pintu masuk berbalik, melepaskan liger mereka dan berlutut dengan hormat kepada Watson. Kaulah yang mengaku sebagai tunanganku. Watson menatap Monica dengan mata menyipit. Ketika dia melihat Wesley, dia mengerti apa yang telah terjadi. Wesley adalah orang yang telah membawa orang untuk merebut ayam wangi pentakolor miliknya, tetapi dia berhasil mengusirnya. Jelas mereka menginginkan kakak laki-lakinya, Vincent, dan bukan dia. Nona, ini anak ke-8 Kastil Blackmoon, dan adik laki-laki Vincent, Wesley menjelaskan kepada Monica. Wesley ingat hari ketika Watson mengalahkannya dan menelanjanginya. Wajahnya panas membara, dan pemandangan yang memalukan itu membuatnya menggertakkan giginya. Karena itu bukan Vincent, maka tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Ekspresi arogan di wajah Monica tidak berubah. Aku tidak ingin membuang waktu denganmu. Pergi dan panggil tuanmu dan Vincent sebelum kesabaranku habis. Seorang pria sejati tidak seharusnya membuat seorang wanita menunggu. Apakah kau berbicara padaku? Watson mengerutkan bibirnya. Lebih baik kau pergi. Kakak tertua tidak akan keluar dan menemuimu. Tuan dari Wilbur-Lisette Manor telah mengabaikan kakak tertuanya, dan dia juga ingin merampas harta benda mereka, yang mereka butuhkan untuk mata pencaharian mereka. Namun, dia pasti ingin mengingat masa lalu ketika dia melihat kemajuan Kastil Blackmoon. Apakah ada hal yang begitu baik? Kakak tertuanya telah mengatakan bahwa dia tidak menyukai wanita muda itu. Dia telah melamarnya agar keluarga mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Meskipun Watson hanya berinteraksi dengannya sebentar, dia pikir dia tidak patuh dan menyebalkan. Apa maksudmu?
Tidak mudah bagiku untuk memindahkan barang-barangku dari kamar tidurku ke sini. Kau ingin aku pergi? Ekspresi Monica berubah. Dia berjalan ke arah Watson dan mengangkat tangannya untuk menamparkan pipinya. Sebagai baron yang sedang jatuh, sepertinya kau tidak tahu banyak tentang etiket. Aku akan memberimu pelajaran sekarang. Namun, Lizette, yang berdiri di sampingnya, berhasil meraih tangannya sebelum telapak tangannya mendarat di wajah Watson. Seorang wanita muda seharusnya tidak memukul seseorang tanpa sepatah kata pun. Apakah aku perlu kau memberiku pelajaran? Mata Monica membelalak saat dia berjuang. Kau adalah seorang pelayan, dan kau menyerang tuanmu. Wesley, bunuh penjaga ini untukku. Lizette melepaskan cengkeramannya dan mendorongnya. Monica tersandung mundur sampai dia jatuh ke tanah. Dia mengerutkan kening kesakitan. Gaunnya yang cantik tertutup debu, dan dia tampak sangat menyedihkan. Namun, Lizette masih tampak sopan. Nona muda, kau belum menjadi penguasa Kastil Blackmoon. Sekarang kau bukan seorang prajurit, dan kau tidak akan pernah menjadi prajurit di masa depan. Jadi, aku tidak perlu mendengarkanmu. Beraninya kau menyerang Nona Monica. Kau ingin mati. Wesley menggertakkan giginya dan memimpin keempat ajudannya untuk menyerang. Namun, sebelum mereka sempat menghunus pedang, 9 penjaga yang berlutut di kaki Watson berdiri serempak. Mereka melambaikan tangan dan menjatuhkan Wesley dan yang lainnya ke tanah. Itu semua berkat rencana latihan yang telah disusun Watson selama beberapa hari terakhir. 9 penjaga itu hanya perlu mengangkat kaki dan melompat selama sepersekian detik. Wesley yang malang dan yang lainnya belum sempat menghunus senjata mereka ketika mereka dipukul di dada. Mereka tergeletak di tanah dengan darah di seluruh wajah mereka saat pipi mereka menyentuh tanah. Roh pertempuran elemen angin hijau muncul di tubuh Wesley. Namun, begitu bersentuhan dengan para penjaga, roh pertempuran itu hancur. Dia hanyalah seorang prajurit tingkat besi. Dia tidak punya cara untuk melawan seorang prajurit tingkat perunggu. Lebih jauh lagi, lawannya bukanlah seorang prajurit tingkat perunggu biasa. Wesley tahu bahwa pihak lain tidak menggunakan semangat tempur. Kekuatannya sendiri lebih dari 3.000 kati, itu telah menyebabkan tulang-tulangnya berderit. Wesley, aku tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu lagi dengan cara seperti itu. Kembalilah dan beritahu tuanmu untuk tidak mengizinkan Nona Monica menyebut dirinya tunangan saudaraku lagi. Dia tidak layak, dia tidak memenuhi syarat untuk Kastil Blackmoon. Watson melirik Wesley yang acak-acakan seolah-olah dia sedang melihat seekor anjing yang telah jatuh ke dalam lubang lumpur. Kemudian, dia berbalik sambil tersenyum dan berjalan ke Kastil Blackmoon. Ayo pergi. Para penjaga melepaskan Wesley dan teman-temannya, kemudian, mereka meludah dengan jijik. Kemudian, mereka mengikuti di belakang Lizette dan perlahan kembali ke Kastil Blackmoon. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Wesley, orang-orang itu terlalu lemah. Mereka mungkin bisa menjadi lawan mereka jika itu terjadi beberapa bulan yang lalu, tetapi orang-orang itu bahkan tidak membangkitkan keinginan mereka untuk bertarung. Apakah anak ke-8 Kastil Bulan Hitam benar-benar mengatakan itu? Mereka berada di Wilbur Lizette Manor. Wilbur melemparkan semua barang di tangannya ke lantai. Sudut matanya berkedut, dan wajahnya muram seperti awan gelap di langit. Bajingan, kita tidak memenuhi syarat untuk mereka. Kamu tidak layak menjadi tunangan Vincent. Mereka mungkin beruntung, tetapi mereka masih bagian dari keluarga baron yang miskin. Sumber daya apa yang mereka miliki? Beraninya mereka berbicara seperti itu. Apakah aku terlalu sopan dengan mereka? Wesley dan sekelompok penjaga berlutut di depan Wilbur. Barang-barang yang dia lemparkan telah mengenai beberapa kepala mereka. Darah merembes dari dahi mereka dan menetes ke tanah perlahan, tetapi mereka hanya bisa tetap diam. Monica juga ada di sana. Dia menggunakan tangannya untuk menyeka air mata di wajahnya. Riasan tebalnya telah hancur. Ayah, kamu harus membelaku. Akhirnya aku memutuskan untuk menjadi Nyonya Blackmoon Castle, tapi beginikah cara mereka memperlakukanku? Mereka membuang barang-barang yang kubawa ke sana dan bahkan mengirim orang untuk memukuliku. Mereka segerombolan barbar. Aku tidak ingin pergi ke sana lagi. Ayah, kau harus mengirim orang untuk membunuh mereka yang menindasku. Mereka menghinamu, dan mereka tidak menghormati keluarga kita. Setengah hari telah berlalu sejak Monica pergi ke Blackmoon Castle. Dia telah kembali ke rumah bangsawan di bawah perlindungan Wesley, dan dia langsung mengadu kepada ayahnya. Wilbur semakin marah ketika dia melihat penampilan putrinya. Matanya yang merah dan janggutnya membuatnya tampak seperti singa yang akan melahap seseorang.
Wesley, seberapa kuat penjaga Blackmoon Castle? Tuan, aku sudah bertanya-tanya. Blackmoon Castle mengatur perekrutan 2 kali, dan mereka sekarang memiliki sekitar 30 orang. Mereka bahkan menyebut diri mereka sebagai ksatria Blackmoon. Para penjaga itu adalah tingkat perunggu sebelum mereka direkrut, dan sekarang mereka memiliki seperangkat senjata dan baju zirah lengkap dengan level yang sama. Dengan tunggangan mereka, saya khawatir kita bukan tandingan mereka, kata Wesley dengan susah payah. Bukan rahasia lagi bahwa Kastil Blackmoon telah merekrut orang-orang di perbatasan. 10 orang dari Kastil Blackmoon akan mampu mengalahkannya. Salah satu dari mereka bahkan dapat melawan 10 orang dari Wesley. Meskipun ada beberapa ratus orang di Wilberlisset Manor, mereka hanya memiliki 3 prajurit tingkat perunggu. Sisanya seperti dia atau bahkan tidak sebaik dia. Tidak akan mudah untuk menghadapi 30 ksatria Blackmoon. Lebih jauh lagi, Watson bukan hanya seorang prajurit dan penyihir tingkat perak, tetapi ia juga memiliki seekor singa tingkat emas, binatang ajaib. Tuan, saya pikir kita perlu mempertimbangkan masalah ini dari perspektif jangka panjang. Jika kita ingin menyerang Kastil Blackmoon, kita harus memiliki prajurit tingkat emas. Di seluruh perbatasan, hanya bangsawan perbatasan yang memiliki orang sekuat itu. Apakah Anda tidak mengenal bangsawan perbatasan, Tuan? Haruskah kita meminta bantuannya? Wesley bertanya dengan lemah. Prajurit tingkat emas, Wilbur berpikir keras. Orang yang mengenal bangsawan perbatasan adalah saudara perempuannya, tetapi dia hanyalah seorang pembantu di istana bangsawan itu. Karena itu, dia tidak akan dapat berbicara dengan pria itu. Bangsawan itu tidak akan melakukan apapun untuk keluarga seorang pembantu. Saya mendengar bahwa ada ayam Phoenix pelangi di Kastil Blackmoon, kata Wilbur setelah dia menahan amarahnya. Mungkin itu benar, semua orang membicarakannya. Saya belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi saya tidak tahu apakah itu benar. Wesley bingung, dia tidak tahu mengapa tuannya akan menanyakan pertanyaan itu, meskipun dia tetap menjawab dengan jujur. Sebelumnya, Kastil Blackmoon hanya memiliki ayam wangi pentakolor, bagaimana mereka tiba-tiba mendapatkan ayam Phoenix pelangi? Apakah mereka menguasai beberapa metode budidaya untuk meningkatkannya? Wilbur memutar matanya sambil memikirkan keuntungannya. Semua orang tahu bahwa ayam wangi pentakolor sulit didapat, tetapi bukan tidak mungkin untuk menemukannya di alam liar jika seseorang beruntung. Namun, sangat tidak mungkin bagi seseorang untuk mendapatkan ayam wangi pentakolor dan ayam Phoenix pelangi secara berurutan. Jadi, Wilbur menduga bahwa seseorang di Kastil Blackmoon telah menguasai metode khusus untuk meningkatkan ayam wangi pentakolor. Mungkin mereka juga mendapatkan ayam wangi pentakolor melalui metode itu. Jumlah perbatasan akan memiliki harga, dan metode budidaya untuk ayam wangi pentakolor akan layak disebutkan. Jika ada metode seperti itu dan Wilbur dapat menguasainya, maka dia dapat membuka peternakan ayam wangi pentakolor dan menjadi Kastil Blackmoon kedua. Pada saat itu, bahkan jumlah perbatasan harus mengikuti perintahnya. Kastil Blackmoon, aku cukup baik hati untuk menunangkan Monica kepadamu. Jika kamu menolak pernikahan ini, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Wilbur menggertakkan giginya dan bergumam sambil melambaikan tangan pada Wesley. Pergilah ke rumah-rumah bangsawan di dekat sini dan dapatkan semua petani yang kesal dengan Kastil Blackmoon. Aku ingin berbicara dengan mereka. Selain itu, aku ingin mengirim surat ke Kastil Peri. Aku akan menghabiskan 1000 koin emas untuk mendapatkan hitungan perbatasan untuk mengirim ahli tingkat emas untuk menghancurkan Kastil Blackmoon dalam satu gerakan. Bahkan jika Kastil Blackmoon tidak memiliki cara untuk membudidayakan ayam wangi pentakolor, kastil dan ayam wangi pentakolor sudah bernilai setidaknya 100.000 koin emas. Wilbur tahu bahwa itu adalah kesepakatan yang bagus. Di Kastil Blackmoon, Watson, tindakanmu agak gegabah. Orang-orang ini ada di sini untukku. Biarkan aku menyingkirkan mereka. Jika kau melakukan ini, Wilberlisset Manor pasti akan membencimu sampai mati. Saat itu waktunya makan malam, dan keluarga Watson ada di meja makan. Vincent menyeka mulutnya dengan sapu tangan sambil berbicara dengan cemas. Dia sedang berkultivasi di kamarnya ketika Monica ada di sana hari itu. Sudah terlambat ketika dia mengetahuinya. Selain keluarga Watson, Alan dan Lisette juga ada di meja makan. Wendy juga ada di sana. Dia mengenakan pakaian pelayan, dia berdiri di belakang Watson dan membantu menyajikan makanan.
Mereka bisa makan bersama Watson dan keluarganya, itu berarti Watson memperlakukan mereka seperti keluarganya sendiri, itu suatu kehormatan. Tuan Muda Vincent, jangan khawatir. Dengan kekuatan kita saat ini, bahkan jika ribuan prajurit tingkat besi menyerang kita, kita masih bisa bertahan melawan mereka. Lisette tahu etiketnya, dia makan tanpa sepatah kata pun. Dia tidak mengatakan apapun saat Alan memasukkan roti ke dalam mulutnya dan berkata, tentu saja, aku tidak menyombongkan diri. Kita kuat hari ini karena kebijaksanaan dan bakat Tuan Muda Watson. Dia tidak hanya menguasai sihir fusi, tetapi dia juga memiliki pengetahuan yang luar biasa. Baiklah, berhentilah menyanjungku. Watson memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia berkata, kakak tertua, kamu tidak perlu khawatir. Jika mereka ingin menyerang Kastil Blackmoon, biarkan mereka datang. Jika Wilbur berani menyerang mereka, maka Watson akan memastikan bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Ketika para ksatria Blackmoon berlatih, mereka pergi ke hutan berkabut untuk menangkap lebih dari 200 binatang ajaib. Binatang-binatang itu kemudian menyatu dengan Golden Flash, binatang itu telah berevolusi menjadi chimera emas bersayap 6. Meskipun itu hanya binatang tingkat emas, kekuatannya telah jauh melampaui binatang ajaib tingkat emas biasa. Kamu benar, aku akan menggunakan busur panjang tingkat perak ini untuk melindungi kastil dan mendidik orang-orang jahat. Scarlet mengambil busur panjang dari punggungnya dan melambaikan tinjunya. Sejak dia memperoleh busur panjang tingkat perak, tidak lagi sulit baginya untuk berburu binatang kecil. Oleh karena itu, dia tidak puas hanya dengan berburu binatang biasa. Sebaliknya, dia ingin menempatkan targetnya pada manusia. Bagaimana mungkin menembak binatang kecil sama bagusnya dengan menembak manusia? Watson berpikir bahwa saudara perempuannya telah melakukannya dengan cukup baik, dan dia terus menghibur Vincent, kakak tertua, setelah selesai, mandilah dan tidurlah. Serahkan sisanya padaku. Ketika dia melihat bahwa Watson begitu percaya diri, Vincent menekan kegelisahan di hatinya dan mengangguk pada saudaranya. Setelah makan malam, Watson kembali ke kamar tidurnya. Wendy mengikutinya ke kamar dan membantunya melepaskan pakaiannya. Kemudian, dia berkata, Tuan Muda, apakah Anda ingin mandi? Saya bisa merebus air sekarang. Itu ide yang bagus. Watson mengangguk. Ia hendak mengatakan bahwa ia lelah seharian dan ingin mandi untuk menghilangkan rasa lelahnya. Saat itu, ia mencium aroma aneh di udara yang belum pernah ia cium sebelumnya. Hanya ia dan Wendy yang bisa memasuki kamar tidurnya, jadi bau aneh itu membuktikan bahwa ada orang asing di sana. Orang itu pastilah seorang ahli tingkat emas karena ia bisa menyelinap ke dalam kompleks tanpa memberitahu Golden Flash. Ekspresi Watson berubah serius, ia gugup, Wendy, kita bicarakan soal air nanti. Berdirilah di belakangku dan jangan bergerak. Watson merentangkan tangannya untuk melindungi Wendy di belakangnya. Ia melihat ke tempat tidur besar di kamar tidur, dan ekspresinya menjadi serius. Siapa di sana? Keluar. Sebuah bayangan hitam muncul di tempat tidur beludru yang lembut dan bergoyang lembut saat Watson berbicara. Bayangan itu menghilang, dan seorang wanita mungil berpakaian hitam muncul di tempat tidur. Tulang selangka dan bahunya ditutupi kerudung merah tua yang hanya memperlihatkan sedikit kulitnya yang seputih salju. Watson tidak dapat mengetahui usia wanita itu. Ia mengenakan kerudung segitiga terbalik, dan ia memiliki rambut hitam pendek dan mata biru tua. Pada saat itu, kerudungnya bergoyang lembut saat ia menatap Watson. Pantas saja kau menemukanku secepat itu. Suaranya seperti burung yang bernyanyi lembut, dan juga seperti mata air jernih yang mengalir di antara bebatuan, sangat menyenangkan. Teguk, tanda seru. Watson menelan ludahnya. Dia bisa tahu dari suara wanita itu bahwa dia seharusnya tidak terlalu tua. Sayangnya, dia juga memancarkan rasa ancaman yang mematikan. Semua orang tahu bahwa dia adalah seorang prajurit dan penyihir tingkat perak. Hanya seorang prajurit tingkat emas yang bisa menjadi ancaman baginya. Sepertinya wanita itu sangat berbakat, atau mungkin dia berasal dari faksi utama jika dia bisa menjadi prajurit tingkat emas di usia yang begitu muda. Apakah Wilbur Lisette Manor mempekerjakannya sebagai pembunuh? Watson mengira begitu, dia hanya menyinggung mereka. Namun, dia tidak percaya mereka bisa mempekerjakan seorang prajurit tingkat emas. Tidak peduli siapa dia bukanlah orang baik karena dia bersembunyi di kamar tidur seseorang di tengah malam. Watson memutar matanya dan menyenggol Wendy dengan bahunya. Wendy, kamu harus keluar.
Aku akan mengobrol pribadi dengan wanita ini. Tuan muda, Wendy, mencengkeram sudut pakaian Watson dengan lemah. Mata hijau mudanya penuh dengan rasa terima kasih. Dia tahu bahwa Watson mengatakan itu karena dia ingin menanggung bahaya sendirian, dia tidak ingin Wendy terluka. Sebagai seorang pembantu, tugasnya adalah menjaga tuan muda dan tidak membiarkannya terluka. Sayangnya, dia tidak memiliki kemampuan itu. Wendy merasa tidak berdaya dan agak malu. Jika dia seorang pejuang yang kuat, dia akan mampu membela Watson. Pergi, nada bicara Watson mendesak. Wendy menggertakkan giginya dan dengan cepat mendorong pintu terbuka dan pergi. Dia akan menjadi beban jika dia tinggal di sana. Dia mungkin juga pergi dan mencari bantuan. Kemudian, Watson menutup pintu dan merapikan pakaiannya. Dia berpura-pura tenang dan berkata, "Siapa kamu dan mengapa kamu ada di kamar tidurku?" Ketika Wendy pergi, wanita itu tidak menghentikannya. Watson merasa bahwa dia tidak akan langsung membunuhnya, dia bisa berkomunikasi dengannya. Nightingale menatap Watson dengan penuh minat. Dia adalah pemimpin pengawal bayangan Lord Sylvan, dan dia adalah salah satu prajurit tingkat emas terbaik. Dia telah membunuh banyak orang, jadi tubuhnya memiliki aura pembunuh yang kuat. Seorang prajurit tingkat emas akan merasa tidak nyaman ketika harus menghadapinya, apalagi prajurit tingkat perak. Sudah cukup baik bahwa dia tidak berlutut di depannya. Pemuda itu tampak baru berusia 10 tahun lebih sedikit, tetapi dia dapat menahan tekanan dari tubuhnya. Ekspresinya sangat tenang, dan ada kedewasaan di matanya yang tidak dimiliki oleh seseorang seusianya. Itu menggelitik minatnya. Nightingale merenung sambil menggoyangkan betisnya. Kemudian tubuhnya meleleh ke dalam kegelapan sebelum dia muncul dari bayang-bayang dan membelai leher Watson dengan jari-jarinya yang ramping. "Namaku Nightingale, dan aku dari Kastil Peri. Aku diperintahkan untuk membunuhmu." Angin hangat bertiup saat kata-kata itu memasuki telinga Watson dengan lembut, itu membuatnya menggigil. Teleportasi. Wanita itu memang seorang prajurit tingkat emas. Di dunia itu, prajurit tingkat emas dianggap elit. Jika aura tempur mewakili prajurit tingkat perak, maka representasi prajurit tingkat emas adalah kemampuan untuk menerobos ruang untuk melakukan teleportasi jarak pendek yang sederhana. Tentu saja, jarak teleportasi akan bergantung pada kekuatan prajurit, dari beberapa meter hingga 100 meter. Nightingale berada kurang dari 10 meter darinya, dan kemudian dia muncul di belakangnya, dia bukan prajurit tingkat emas biasa. Pandangan itu terlintas di benak Watson dalam sekejap. Ketika dia merasakan tangan Nightingale di jakunnya, dia malah menjadi tenang. "Nona Nightingale, kurasa aku tidak memperburuk Kastil Peri. Jika aku ingat dengan benar, Kastil Peri adalah kediaman bangsawan perbatasan. Mengapa tokoh terkemuka seperti itu mengirim seseorang untuk membunuhku? Kau harus bertanya pada dirimu sendiri." Suara Nightingale yang menyenangkan bergema lagi. "Aku tidak mengerti. Bisakah kau menjelaskan lebih jelas? Aku akan mengajukan pertanyaan, dan kau akan menjawabnya. Kau orang kepercayaan raja, kan? Yang Mulia mengirimmu ke sini dan memberimu banyak sumber daya untuk membangun kastil bulan hitam di perbatasan." "Benar begitu, Raja. Aku membangun kastil bulan hitam sendiri." "Apa hubungannya dengan Raja? Karena kau tidak mengenal Raja, lalu dari mana kau mendapatkan sejumlah besar biji tingkat perunggu yang digunakan untuk membangun kastil dan ayam Phoenix pelangi di rumahmu?" "Aku menggunakan sihir fusi untuk membuatnya." "Sihir fusi?" Nightingale mengerutkan kening. Sebagai seorang Shadow Guard, dia memiliki metode interogasi yang unik. Dia dapat menilai apakah seseorang berbohong berdasarkan detak jantung dan suhu tubuh mereka. Itulah juga alasan dia meletakkan tangannya di arteri Watson di lehernya. Detak jantung Watson tidak meningkat, dan suhu kulitnya tidak naik. Karena itu, dia pasti mengatakan yang sebenarnya. Namun, apa itu sihir fusi? Dia telah mendengar tentang sihir lain selain 6 elemen dasar, seperti sihir spiritual dan sihir ruang angkasa, tetapi dia belum pernah mendengar tentang sihir fusi. Mungkinkah itu sihir yang hilang? Nightingale sangat akrab dengan sihir karena dia adalah penyihir tingkat platinum, bawahan Sylvan. Dia tahu bahwa ada banyak negara yang mengkhususkan diri dalam sihir di zaman kuno. Mereka pernah mulia, tetapi akhirnya punah. Karena itu, banyak keterampilan sihir aneh hilang dalam sungai sejarah yang panjang. Mereka disebut sihir yang hilang, dan sihir yang diwariskan hanyalah puncak gunung es. Kata-katamu tidak cukup untuk membuatku percaya padamu. Apa itu sihir fusi? Dari mana asalnya?
Ceritanya panjang. Saat itu musim dingin bersalju, dan seorang lelaki tua pingsan di depan rumah kami. Saya membawa lelaki tua ini ke dalam rumah. Sebagai ucapan terima kasih, dia mengajari saya sihir fusi. Watson merasakan niat membunuh di belakangnya melemah. Dia mengangkat tangannya dan menyingkirkan tangan mungil Nightingale dari lehernya. Saya sudah mengatakan apa yang perlu saya katakan. Apakah Anda punya pertanyaan? Jantungnya berdebar kencang, dan suhu tubuhnya naik 1 derajat, anak laki-laki itu telah berbohong. Nightingale mengerutkan kening, tetapi dia tidak peduli. Kecuali asal mula sihir fusi, semua hal lainnya terdengar normal. Sylvan tidak mengirimnya ke sana untuk membunuh anak laki-laki itu, dia hanya perlu memastikan identitasnya. Jika Raja telah mengirim Watson, maka dia harus mengancamnya dan mengubahnya menjadi bawahan Lord Sylvan. Situasinya berada di luar pemahaman Nightingale. Watson bukanlah orang raja, dan dia mengatakan bahwa dia telah membangun kastil ini dengan kekuatannya sendiri. Apa yang harus dia lakukan? Nightingale berpikir lebih baik jika Watson bukan mata-mata raja. Itu berarti dia kemungkinan besar akan bergabung dengan kubu Lord Sylvan. Lebih jauh lagi, sihir fusi miliknya telah membangun sebuah kastil dalam waktu yang sangat singkat, jadi itu jelas merupakan sihir. Saya yakin Lord Sylvan, yang suka mempelajari sihir, akan sangat tertarik dengan ini. Nightingale meletakkan tangannya saat Watson menatapnya dengan heran. Kemudian, dia berkata, apakah kamu bersedia bergabung dengan bangsawan perbatasan dan menjadi pengikutnya? Wendy, kamu bilang ada yang menyelinap ke kamar Tuan Muda Watson dan ingin menyakitinya. Lisette tampak serius dan gugup. Wendy mengangguk lemah. Kakak, kumpulkan pengawal untuk menyelamatkan Tuan Muda, cepat. Wendy tidak berhenti sejak dia meninggalkan kamar tidur Watson. Sebaliknya, dia berlari sepanjang jalan untuk menemukan saudaranya. Dia hanya mempercayai Tuan Muda dan saudaranya di kastil. Berdiri di sini dan jangan bergerak. Aku akan mencari seseorang sekarang, kata Lisette dengan cemas. Dia berbalik dan berjalan di sepanjang koridor, dia mengetuk kamar pengawal satu persatu untuk memberitahu mereka tentang masalah itu. Dalam waktu singkat, koridor itu dipenuhi oleh 30 pengawal tingkat perunggu. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Seseorang telah menyelinap ke kastil Blackmoon tanpa ada yang menyadarinya. Dan orang ini ingin menyakiti Tuan Muda, apa yang kita tunggu? Ayo pergi. Berkat Watson, mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan hanya dalam waktu 2 bulan yang singkat. Jika Watson meninggal, siapa yang akan memberi mereka peralatan perunggu di masa depan? Siapa yang akan memberi mereka telur ayam Phoenix Pelangi? Mereka adalah keluarga terbaik di perbatasan. Mereka semua menyukai Tuan Muda, dia muda dan baik hati. Tunggu sebentar, jika orang ini bisa menyelinap masuk sendirian, dia pasti kuat. Kita mungkin bukan tandingannya. Lisette melambaikan tangannya dan berkata, aku akan membawa yang lain untuk menyelamatkan Tuan Muda. Paling tidak, kita harus memastikan bahwa para penjahat tidak berani bertindak gegabah. Kapten Allen, silakan pergi ke peternakan dan bawa binatang ajaib tingkat emas yang Tuan Muda simpan di sana. Haruskah kita memberitahu keluarga Tuan Muda tentang masalah ini? Lisette ingat bahwa kakak tertua Watson, Vincent, juga seorang prajurit tingkat perak. Serahkan masalah ini padaku. Kamu juga harus membawa ayam Phoenix Pelangi ke sini. Mengenai memberitahu keluarga Tuan Muda, lupakan saja. Tuan Muda dalam bahaya, jika keluarganya juga terluka, bagaimana kita akan menjelaskannya? Allen dan Lisette bertukar pandang. Kemudian, mereka segera melanjutkan perjalanan mereka. Mereka adalah satu-satunya prajurit tingkat perak dalam tim, jadi semua orang berharap mereka bertindak. Allen berpikir tidak akan cukup hanya memiliki Golden Flash. Meskipun Rainbow Phoenix Chicken tidak memiliki banyak kekuatan tempur, itu sebanding dengan binatang tingkat perak. Ditambah lagi, itu sangat berharga. Mungkin mereka bisa menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Keselamatan Watson adalah hal yang paling penting. Kalian semua, ikuti aku. Lisette tidak melihat sosok Aaron yang pergi, dia melambaikan tangannya dan memimpin penjaga yang tersisa menuju kamar tidur Watson. Wendy menarik ujung roknya dan berlari sepanjang jalan. Dia tidak ingin tertinggal. Dengan ekspresi khawatir di wajahnya, dia bergumam pelan, Tuan Muda, harap aman. Sementara itu, di kamar tidur Watson. Begitu, aku tidak menyangka Yang Mulia punya dendam seperti itu dengan Pangeran Perbatasan.
Watson duduk santai di tempat tidur, ia mengambil keranjang dari kepala tempat tidur. Ada beberapa telur ayam Phoenix pelangi rebus di dalamnya. Kau mau satu? Watson bertanya pada Nightingale, yang duduk di sebelahnya dengan kaki disilangkan. Nightingale bertanya apakah ia ingin bergabung dengan kubu sang pangeran, tetapi Watson tidak menjawabnya. Sebaliknya, ia menanyakan alasan sang pangeran menginginkannya. Nightingale menceritakan kepadanya tentang perseteruan antara sang pangeran perbatasan dan raja. Saat itu, sang pangeran perbatasan telah membantu Yang Mulia naik tahta, ia bahkan menjodohkan saudara perempuannya dengan raja. Akan tetapi, saudara perempuan sang pangeran telah meninggal beberapa tahun setelah ia menjadi ratu. Setelah itu, raja telah mengusir sang pangeran ke perbatasan dan tidak pernah berbicara dengannya lagi. Setelah mendengar kisah Nightingale, Watson dapat menebak alasan kunjungannya. Sebuah kastil muncul begitu tiba-tiba di perbatasan, dan sang pangeran perbatasan bingung tentang hal itu. Jadi, dia mengira bahwa raja telah mengirim Watson sebagai mata-mata. Bagaimanapun, dia membangun istana hanya dalam beberapa bulan. Hanya mereka yang berasal dari keluarga kerajaan yang dapat melakukannya, tidak ada bangsawan lain yang dapat mencapai hal yang sama. Watson merasa aneh. Dia tidak menyangka bahwa istananya akan menarik perhatian seseorang seperti bangsawan perbatasan. Tampaknya sang bangsawan memiliki kendali yang kuat atas perbatasan dan juga banyak mata-mata. Tentu saja, Watson tidak menyesalinya. Dia telah membuat rencana untuk memperluas wilayah dengan cepat. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi bangsawan perbatasan pada akhirnya. Itu adalah kesempatan yang sangat bagus. Setidaknya, Nightingale ada di sana dengan niat baik. Tidak masalah jika dia menggunakannya untuk menyanjung bangsawan perbatasan. Ini telur ayam Phoenix pelangi. Nightingale melihat